bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah. Kali ini kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kita semua boleh diberkati lewat perjamuan hari ini, dan jemaat juga dapat mempersiapkan diri sebelum masuk dalam proses perjamuan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari. Mazmur 107 ayat 1-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita mau mengangkat pujian yang menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang setia sampai detik ini kepada kita. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, untuk menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, semudah dalam hidupku, agar indah bagiku. Kita katakan sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami percaya bahwa siapapun kami yang berjumpa dengan Tuhan pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit berjumpa dengan Tuhan, sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, berjumpa dengan Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam pimpinan Tuhan. Urapilah kami semua, kuasailah kami semua oleh Roh-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca pengakuan iman. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman yang terambil hari ini dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama, kemudian bergantian seterusnya. Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan kita yang akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh hambanya, Bapak Pendeta Jeremias. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau iringi dengan pujian seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapak, terima kasih untuk peluang anugerah yang Bapak berikan kami mendengar lagi sabda Tuhan. Sekali lagi kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar lagi dengan tema hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Seperti biasa,
setiap awal bulan kita beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan setiap awal bulan juga di minggu pertama selalu saya akan mengingatkan fokus, visi, misi, dan program yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gerejanya. Fokus kita adalah Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Itulah fokus kita, ya, untuk pemulihan. Karena tanpa pemulihan, Kristus itu harus tinggal di surga. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan kesudahannya berakhir? Kalau Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya adalah Matius 6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Misi yang Tuhan berikan kepada kita ada di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi program kita adalah penginjilan, pemuridan, dan pengajaran. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sebagai gerejanya. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Untuk apa aku ada di sini? Apa yang dapat aku lakukan? Kemanakah aku akan pergi ketika aku meninggalkan dunia ini? Jadi, Bapak Ibu, kita tidak akan lari kemana-mana. Kita akan tetap pada rel yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Dari nats pembacaan Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada 3 kali Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu lah yang jadi. Kalaulah boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Bayangkan itu. Kehendak Bapa adalah di atas segala-galanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia, Dia mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kemanusiaannya ketika cawan itu, ya harus dijalaninya. Sebagai manusia dia berkata, dia sangat sedih, hatinya gentar. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi dalam situasi seperti itu pun dia berkata,
jadi, melainkan apa? Kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak Allah Bapa kita di atas segala-galanya. Karena itu saya ingin menekankan hal ini kembali. Ada poin yang pertama, jadilah kehendak-Mu di hidupku. Apa yang pertama? Jadilah kehendak-Mu di hidupku. Pada saat saya merantau ke kota Pontianak, sebelumnya saya ada di pedalaman Kalimantan, di daerah Gunung Mas. Itu saya tinggal di barak di tengah hutan. Nah, nasihat orang kampung di sana apabila masuk hutan adalah, kalau kamu tersesat, jangan berjalan terus. Berhenti sejenak, jangan jalan terus. Karena kalau jalan terus, maka semakin dalam engkau masuk tersesat ke tengah hutan. Saya ingin kita tidak tersesat dalam dunia ini. Berhenti sejenak, tanyakan kepada Bapa kita, apakah yang kulakukan ini adalah kehendak-Mu? Jadilah kehendak-Mu, berhenti sejenak. Karena dalam dunia ini, daging kita lemah, roh memang penurut. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali saya melihat hidup kita sebagai jemaat sudah semakin menyimpang, bukan lagi melakukan kehendak Bapa kita, tetapi sudah melakukan kehendak kita. Berhenti sejenak, berkontemplatif, berhenti sejenak, kontemplatif. Apakah saya hidup hanya untuk bangun pagi, cari duit, dapat duit dibelikan makanan, habis itu dibuang, kemudian tidur, bangun lagi, hanya hidup untuk rutinitas? Berhenti sejenak, kontemplatif, merenung sejenak. Apakah hidup saya untuk mengejar kehendak-Ku, ambisiku, keinginan-keinginan dagingku? Yesus berkata, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kita perlu berhenti sejenak untuk kontemplatif. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini. Dua ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Memang ini adalah pergumulan yang sangat-sangat esensial dalam kehidupan manusia. Apa panggilanmu bagiku? Apa tugas yang engkau berikan bagiku? Berhenti sejenak untuk kontemplatif. Berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu saya mengikuti ibadah yang dilakukan oleh GBI Mawar Saron berhubungan dengan Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai,
meninggal dunia, sejarah hidupnya diputar kembali. Bagaimana dia memahami kehendak Tuhan baginya. Pada saat membaca firman, dia langsung merasakan panggilan Tuhan, diremakan dalam hidupnya. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Firman ini menggelora di hatinya. Dan dia berkata, aku mau menjadi pemberita. Ketika dia sudah di SMA, suara itu datang kembali dan berkata, tamat SMA kamu mau kemana? Dia berkata, saya mau jadi pendeta. Pernahkah kita sejenak berhenti dan berkontemplatif, apakah kehendakmu bagi hidupku? Pada saat saya bekerja di anak perusahaan PT New Kalbar, lagi bekerja, suara itu datang dan berkata, serahkan hidup sepenuhnya, layani aku. Itu rema yang tidak bisa berhenti membara di dalam hati. Saya katakan, saya siap. Berhenti sejenak, berkontemplatif. Yusuf mengetahui kehendak Tuhan melalui mimpi, visi yang Tuhan berikan baginya. Yang kedua, jadilah kehendakmu di hidupku melalui retrospektif. Ini berulang kali saya sampaikan melalui share. Coba periksa ke dalam. Apa spiritual gift? Apa inner will? Ya, keinginan terdalam, hasrat yang membara, apa passion yang ada di dalam diri kita yang kita katakan, kalau saya tidak lakukan ini, rasanya tidak nyaman. Inilah yang menggerakkan tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan tokoh-tokoh dalam sejarah. Ada seorang wanita yang mengepalkan tangannya dan berkata, ini harus dihentikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan dia bertindak berdasarkan inner will, keinginan terdalam yang meledak di dalam dirinya. Berhenti sejenak. Karena kita ada di sini bukan untuk melakukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa kita. Yang ketiga, konfirmatif. Apakah kita mendapat konfirmasi ya tentang panggilan kita? Konfirmasi secara sosial. Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan dan berkata, ya, memang itulah panggilanmu. Ya, melalui pelayananmu kami diberkati. Ya, itulah yang tepat dengan ability, dengan talentamu, dengan bakatmu, dengan potensi yang ada padamu. Apakah kita mendapat konfirmasi secara
sosial. Kemudian, apakah kita mendapat konfirmasi dari Tuhan? Musa, dia merasa sudahlah, umur sudah tua, sudah di zona nyaman jadi penggembala kambing domba. Dia merasa, ya saya akan mengakhiri hidup saya menjadi seorang gembala kambing domba. Tetapi ketika semak belukar menyala-nyala dan Tuhan berbicara kepadanya, memberi konfirmatif kepadanya, konfirmasi, bukan untuk itu dia hidup. Kemudian kita melihat betapa nyamannya Petrus, Yohanes, Andreas. Mereka ada di perusahaan mereka. Mereka sedang melakukan kegiatan aktivitas yang sudah memang menjadi bagian budaya mereka di sana di Galilea. Tapi ketika Tuhan datang dan berkata, "Follow me, I will make you fishers of men." Ikutlah aku akan menjadikanmu penjala manusia. Maka mereka meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Berhenti sejenak. Apakah kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah memang kehendak Tuhan bagi kita, panggilan Tuhan bagi kita? Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Coba kita lihat, jadilah kehendakmu di hidupku. Berarti kita juga harus mau bersedia mengikuti proses yang dari Tuhan. Kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-28. 2 ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dari jemaat pertama sebagai apa? Pertama sebagai rasul. Coba lihat, yang paling atas sebagai apa? Rasul. Yang kemudian apa? Kedua apa? Sebagai nabi. Ketiga sebagai apa? Pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia mengadakan mujizat. Untuk apa? Menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, mempengaruhi, dan untuk berkata-kata dalam bahasa apa? Roh. Coba lihat. Jadi ada berbagai apa? Tingkatan di dalam apa? Di dalam jemaat. Kita akan melihat proses ya. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. 2 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa apa? Nabi dan pengajar. Berarti menurut ayat yang di atas ini posisinya yang kedua dan apa? Ketiga. Yaitu siapa itu? Barnabas dan Simeon yang disebut apa? Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan Raja Herodes, dan apa? Saulus. Jadi ada Saulus atau apa? Paulus di situ. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi kepada mereka. Ayat yang kedua, 2 ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Lihat itu, dari poin yang 2 dan 3 dikatakan apa? Khususkanlah Barnabas
bagiku untuk tugas yang telah apa? Kutentukan bagi mereka. Jadi bukan lagi nabi dan pengajar, tetapi menjadi apa? Ayatnya yang ke-43. Dua ayat. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas apa? Kedua rasul itu. Jelas ya? Mereka jadi apa? The top one. Ya. Jadi kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kenapa mereka bisa mengajar? Karena mereka sudah ikutin apa? Proses. Tadinya mereka apa? Pengajar. Baru apa? Nabi. Barulah mereka diteguhkan oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi rasul. Coba di Ikonium pun apa dikatakan? Kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi apa? Percaya. Jadi panggilan kita juga adalah panggilan untuk masuk dalam apa? Proses. Tidak ada yang instan. Umat yang kubentuk akan memasyurkan namaku. Tapi umat yang tidak mau dibentuk akan bikin malu Tuhan. Coba lihat yang instan. Siapa itu? Raja Saul. Pilih langsung jadi apa? Raja. Apa yang terjadi? Dia bikin malu nama Tuhan. Lihat Daud. Proses tidak? Proses. Dari penggembala apa? Kambing domba. Tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap di jalur Tuhan walaupun masih dalam apa? Proses. Jadi gembala kambing domba. Dia tetap memuliakan Tuhan, ada nafiri. Tuhan kondisikan untuk berhadapan dengan apa? Goliat. Berhadapan dengan Goliat. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan ingin mempromosikan engkau. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan engkau menghadapi masalah, Tuhan ingin apa? Mempromosikan engkau. Jadi jangan takut terhadap masalah, tapi apa? Hadapilah masalah. Langsung dia jadi raja? Tidak. Jadi apa? Dikatakan dia menjadi pembawa senjatanya apa? Saul. Tukang bawa senjata. Jadi apa? Masuk ke istana untuk jadi apa? Untuk jadi penghibur Raja Saul. Mengikuti proses. Umat yang kubentuk akan memasyurkan namaku. Karena kita ini ya datang dari latar belakang, ya boleh dibilang tanda petik dari Mesir. Sering kita udah memang lahir baru, keluar dari Mesir. Tetapi Mesirnya belum keluar dari kita. Karena itulah kita perlu dibentuk. Yang berikut dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi apa? Roh kita memang apa? Penurut. Tapi apa? Daging kita lemah. Daging kita ini perlu mendapatkan apa? Proses pendisiplinan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, aku menguasainya sepenuhnya. Jangan sampai aku yang memberitakan, aku sendiri apa? Ditolak. Jadi
panggilan Tuhan juga adalah panggilan untuk kita masuk dalam proses. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut dengan mau-Mu. Tuhan panggil saya, ya. Jelas Tuhan panggil. Serahkan hidup sepenuh, layani aku. Langsung? Tidak. Gembala di mana tempat saya beribadah dulu, dia tidak kasih pelayanan. Dia bilang, tiap Sabtu saya harus hadir, ngapain? Nyapu ngepel gereja, angkat air. Ya, karena pada zaman itu, tahun akhir-akhir 80-an, itu susah air di kota Pontianak. Angkat air. Langsung tidak. Jemput anak sekolah minggu, mandikan anak sekolah minggu. Langsung tidak. Ya katakan, kamu coba dampingi dulu guru sekolah minggu, lihat-lihat. Ya, dampingi guru sekolah minggu, lihat-lihat bagaimana mereka mengajar. Proses. Lalu jadi guru sekolah minggu. Lalu dipercayakan untuk jadi ketua remaja. Dipercayakan untuk menjadi ketua pemuda. Lalu Tuhan katakan, berangkat untuk sekolah teologi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang instan. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk masuk dalam proses. Yang terakhir, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku adalah mencapai garis akhir. Ini panggilan Tuhan. Sampai seperti yang Yesus katakan, bukan kehendak-Ku Bapa yang jadi, melainkan apa? Kehendak-Mu yang jadi. Dia harus menjalankan tugasnya. Apa itu? Naik ke atas kayu salib bagimu dan bagiku. Dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Coba kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada gereja. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, 2 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Inilah orang yang sudah apa? Melalui apa? Proses. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat apa? Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Pelayanan apa? Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Makanya saya katakan tadi, stop. Apakah yang kita lakukan ini adalah tugas yang Tuhan beri kepada kita untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah? Saya sudah katakan, tugas kita beda-beda dalam kerajaannya. Tidak sama. Ada yang dipanggil seperti Yusuf jadi ekonom, ada yang seperti Daniel, ada yang seperti Daud. Tidak semuanya. Ya, tugas kita sama. Tetapi apakah ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Itu penting. Dan apakah kita menyelesaikannya? Menyelesaikan tugas itu sampai ke akhir. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 2 ya. Aku telah apa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah apa? Memelihara iman. Bukan langkah pertama yang penting, melainkan apa? Langkah yang terakhir. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini berhenti sejenak dan berkata, jadilah kehendak-Mu di hidup
bukan kehendakku yang jadi. Berkontemplatiflah, retrospektiflah, dapatkanlah konfirmatif yang dari sosial maupun dari Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia beli kita dengan darahnya. Bukan untuk melakukan kehendak kita. Kita dibeli dengan darahnya untuk melakukan kehendak Bapa kita. Berhenti sejenak. Dia beli kita dengan harga yang mahal, nyawanya. Berhenti sejenak, renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, katakan, Tuhan ampuni saya, karena selama ini saya hanya mengikuti keinginan daging, bukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Angkat pujian NKI nomor 49. Bapak, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karenanya kami mohonkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami berhenti sejenak untuk menanyakan, apakah kehendak-Mu yang kami lakukan selama ini, atau kehendak kami? Turunlah berkat-Mu atas perjamuan ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan roti di tangan kanan kita.
Ada roti hidup di sana. Sebelum kita makan bersama-sama, mari baca berulang-ulang, renungkan apa kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa kita hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa saya hari ini adalah, Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Imamat 26 ayat 13b. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menyapa saya hari ini. Gelvin. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya. Puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita untuk membelimu dan membeliku. Untuk menebusmu, dia harus rela, cawan itu dia harus minum. Apa cawan itu? Cawan penderitaan. Tubuhnya dihancurkan karena kita. Dan firman-Nya, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Adakah engkau percaya bahwa di atas kayu salib itu Yesus sudah menanggung segala sakit penyakitmu, segala kutukmu? Dan dia berkata, sudah selesai. Penyakitmu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dengarkanlah sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan karena aku, karena kami, karena umatmu. Terima kasih Bapa. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur di tangan kananmu. Engkau berharga, sangat berharga, karena engkau diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan engkau adalah anak-anaknya. Dan untuk beli kita, dan untuk tebus kita, dia curahkan darahnya. Seluruh darahnya telah ditumpahkan bagi kita. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk kapanan. Bahwa kita yang ada di dalam perjanjiannya, ada di dalam kerajaannya. Kita ada dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh di luar kehendak Bapa kita. Angkatlah anggur di tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih buat darah tercurah untuk pengampunan dosaku. Darah untuk kapanan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang
aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Minta kesediaan Ibu Gembala mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. Segala puji dan syukur kami aturkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah yang begitu besar Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan sehidangan dengan Engkau di meja-Mu yang kudus dalam perjamuan saat ini. Bapa, siapakah kami? Tetapi oleh anugerah-Mu yang luar biasa itulah yang melayakkan kami. Kami mengucap syukur buat peristiwa ini Tuhan. Tuhan lagi memberi bagi kami untuk kami boleh mengingat kembali bahwa Tuhan sudah berkorban untuk keselamatan kami. Oleh karenanya Tuhan kami bersyukur dan kami meletakkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Keselamatan ini kami akan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui perjamuan ini kami diberkati dengan kesembuhan bagi yang sakit, dengan kekuatan baru bagi kami, dengan pertolongan, perlindungan dan pembelaan yang dari Tuhan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. DKI 49 ayatnya yang kedua. Aku ditinggal. Bapa, kami mengucap syukur karena seluruh rangkaian ibadah kami yang disertai dengan perjamuan kudus. Bapa sudah memimpin dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami bersyafaat membawa seluruh jemaat-Mu menghadap Engkau ya Tuhan. Kami membawa anak-anak kami yang sedang dalam proses pertumbuhan secara holistik. Mereka yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar, biar mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari tempat berkarya. Demi nama Yesus kami berdoa, biarlah Roh-Mu menuntun, mengarahkan, membimbing agar masuk dalam kehendak dan rancangan-Mu secara khusus bagi mereka. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sudah berkarya menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, baik sebagai wirausahawan, wirausahawati. Kami berdoa Bapa, tangan kemurahan-Mu, tangan berkat-Mu ada atas mereka.
yang membuat mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan mereka senantiasa. Tuhan Yesus, pada masa pandemi seperti ini, kami butuh proteksi yang khusus bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Karena kami percaya bangsa ini juga milik-Mu ya Tuhan. Darah-Mu Yesus menutup bungkus setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan penduduk Indonesia ini, sehingga tidak ada serangan sakit penyakit apapun yang dapat menyentuh kami karena perlindungan darah Yesus Kristus. Kami mendoakan para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin yudikatif, pemimpin-pemimpin non-formal. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus, Roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga apapun keputusan, kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan, segera keluar dari ya Tuhan krisis ekonomi, segera keluar dari pandemi ini, karena Tuhan yang berotoritas itu intervensi di tengah bangsa dan negara kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang hidup dalam covenant, dalam perjanjian Tuhan. Mereka sudah menabur benih, membawa persembahan, membawa persepuluhan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Karenanya Bapa, kami percaya bahwa kami pasti digembalakan oleh Tuhan. Kami pasti dituntun ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Engkaulah yang menyegarkan jiwa kami. Karenanya saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, lalu tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput sale-salenya surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahum sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.